ujung 3067. Lalu di samping Nisa itu ada Alicia dengan akhiran NPM 050. Lalu ada Silviana dengan akhiran NPM 036. Lalu ada Sri Wulandari dengan NPM 040. Lalu ada Farah dengan akhiran NPM 057. Lalu selanjutnya ada Dea dengan akhiran NPM 054. Lalu yang pojok sana itu ada Alfareza dengan akhiran NPM 048. Ada satu anggota kita ya yang belum datang, yaitu Andika. Dia belum datang. Pak, tapi ini kalian pilih sendiri. Oh, ya soalnya ininya sama. Temanya. Maka ini saya lihat itunya, saya lihat isinya, kalau dia sama juga, saya kurangin ya. Soalnya di kelas lainnya kayak gini juga. Yes. Oke, baik. Jadi tujuan kami di sini itu untuk menjelaskan mengenai hasil review buku dan resume jurnal tentang blockchain yang telah kelompok kami pilih. Sebelum ditanya alasannya kenapa, alasan kami memilih jurnal peluang dan tantangan penerapan cloud computing sebagai solusi otomatis, yaitu karena topik ini menarik untuk dibahas. Topik terkait cloud computing dan otomasi sangat relevan untuk perkembangan teknologi saat ini. Penerapan cloud computing dapat membantu menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi menyimpan data, informasi, juga mempermudah masyarakat untuk mengakses melalui digital. Lalu cloud computing juga memiliki pemanfaatan di dalam jurnal ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dengan perpustakaan di Indonesia secara bertahap memasuki komputasi awan yang diharapkan berguna dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan mengimplementasikan cloud computing, perpustakaan dapat menerapkan pada berbagai layanan seperti layanan reference atau bisa disebut dengan reference service, layanan peminjaman, layanan membaca, layanan online storage, dan sebagainya, yang seperti kita ketahui bahwa saat ini perubahan dari yang secara langsung pelayanan sehingga berubah menjadi online. Pendidikan di Indonesia dapat mengalami perkembangan jika pemanfaatan cloud computing ini digunakan sebijak dan semaksimal mungkin. Namun tentu pengaplikasian ini penuh tantangan seperti hambatan teknis, keamanan, seperti regulasi yang harus diatasi dalam penggunaan teknologi, serta perpustakaan juga dapat memaksimalkan pemanfaatan komputasi awan sebagai solusi kerjasama antara perpustakaan sehingga mampu menyediakan layanan informasi dengan akses yang lebih cepat dan lebih luas sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna. Itu dia teman-teman alasan kita memilih jurnal yang telah kita pilih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemaparan materi aja kali ya. Nah, jadi di sini kita bakal membahas review buku dan resume jurnal. Untuk anggotanya tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk pembahasannya itu kita yang pertama akan membahas mengenai identitas buku. Yang kedua itu kita akan membahas ringkasan buku. Yang ketiga kelebihan buku, dan yang terakhir itu ada kekurangan buku. Nah, mungkin untuk pemaparan lebih jelasnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya kepada Teh Apni, disilakan. Wah, Teh Apni. Kepada Teh Lisa disilakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Kelompok kami mendapatkan buku yang berjudul Blockchain Basic and Non-Technical Introduction in 25 Steps. Dengan penulisnya adalah Daniel Brescher, dengan penerbitnya Press New York, cetakan pertama 14 Maret 2017 dengan jumlah halaman 200
yang pernah menjabat posisi dalam perdagangan sekuritas ekonomi elektronik di beberapa bank. Aktivitasnya baru-baru ini berfokus pada otomatisasi, pembelajaran mesin, dan data besar dalam konteks perdagangan keamanan. Daniel antara lain menyandang gelar doktor di bidang ekonometrik dari Technical University of Berlin dan gelar MSc di bidang rekayasa perangkat lunak dari University of Oxford. Jadi buku ini merupakan buku asli di dalam berbahasa Inggris yang diterbitkan tahun 2017 oleh Daniel Fletcher, lalu didistribusikan ke seluruh dunia hingga kami mendapatkan buku ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Buku Blockchain Basic ini telah diunduh sebanyak 327.000 dan telah diikuti sebanyak 100 kali. Tujuan penulisan buku ini adalah memberikan pemahaman konseptual tentang dasar blockchain, pemahaman yang diperlukan untuk beberapa tujuan termasuk evaluasi kasus bisnis, startup, blockchain, berpartisipasi dalam diskusi tentang dampak ekonomi blockchain, dan untuk memahami aplikasi blockchain secara lebih baik tadi. Dan buku Blockchain Basic ini adalah buku yang menjelaskan step by step dengan 5 bab dan setiap babnya terdapat langkah-langkah. Adapun buku ini menjelaskan dengan cara tanpa matematika dan tanpa rumus, yang artinya buku ini adalah teorinya saja tanpa ada rumus-rumus yang menjelaskan kepada pembaca, karena tujuan utama dari adanya buku ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada dasar-dasar orang yang kurang mengerti tentang teknologi, sehingga dengan mereka membaca buku ini mengakibatkan mereka bisa mampu menguasai, sehingga tidak adanya kesalahpahaman dalam menggunakan blockchain. Kemudian buku ini juga adanya metafora dan analogi. Adanya metafora dan analogi ini memudahkan pembaca yang kurang pemahaman teknologi ini sehingga dapat membandingkan tentang kehidupan nyata dengan blockchain. Gitu. Contohnya itu adalah seperti Napster yang membandingkan tentang file musik yang awal studio musik, kayak seperti orang harus mendengarkan di studio musik, kemudian memudahkannya dengan adanya sistem Bluetooth gitu. Kemudian juga di sini adanya langkah-langkah, kan tadi adanya langkah-langkah, dan setiap langkah-langkah dari setiap babnya ini memiliki kesimpulan atau ringkasan, sehingga untuk membaca waktunya tidak banyak, bisa menggunakan rangkuman-rangkuman untuk memahami setiap bab. Baik, saya serahkan kepada Oke, baik, terima kasih Teh Risa untuk pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Alicia. Teh Risa, silakan. Selanjutnya ada rangkuman sebelum masuk ke bab 1. Teman-teman, kita harus tahu apa itu blockchain. Blockchain itu adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data transaksi dalam bentuk rantai blok yang aman dan tidak dapat diubah. Bentuknya itu transparansi alias tidak dapat terlihat dan menjadi keamanan tidak mampu untuk merubah data. Lalu sering digunakan dalam sistem keuangan termasuk kripto untuk mengelola transaksi. Masuk ke bab pertama. Bab pertama ini menjelaskan terminologi dan teknis blockchain basic. Yang pertama, dalam desain sistem perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk aspek fungsional, pengiriman data, dan non-fungsional untuk menjaga dan menyimpan data. Aspek fungsional ini berfokus pada apa yang digunakan, dan aspek non-fungsional fokus pada bagaimana sesuatu dilakukan, yang merupakan bagian dari perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna, mencakup fitur pengiriman data, berupa transaksi, dan menjaga data. Lalu yang kedua, terdapat arsitektur perangkat lunak yang menjadi alat mencapai sistem pusat pengendalian. Ini mencakup bagaimana komponen perangkat lunak saling berhubungan dan beroperasi untuk dijalankan blockchain. Poin yang ketiga, sistem peer-to-peer ini menjadi landasan tujuan blockchain dengan sistem yang terdistribusi. Sistem peer-to-peer sendiri adalah jenis sistem terdistribusi khusus, terdiri dari komputer individu yang disebut node atau node yang membuat sumber daya komputasi mereka sendiri. Misalnya seperti kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan data, atau lebar jaringan yang tersedia secara langsung tanpa harus di setiap titik koordinasinya. Node sendiri dalam jaringan memiliki hak dan peran
seperti sistem merupakan pemasok dan konsumen sumber daya. Sistem peer-to-peer memiliki aplikasi menarik seperti berbagi file, distribusi konten, dan perlindungan privasi. Pada poin yang keempat, sistem peer-to-peer dan penggunaan blockchain untuk menjaga integritas. Integritas sendiri adalah aspek non-fungsional yang penting, mengacu pada potensi keuntungan penggunaan sistem peer-to-peer dan teknologi blockchain. Salah satunya untuk menjaga integritas data. Itu data tidak dapat dimanipulasi atau diubah tanpa otorisasi. Ini cocok untuk penggunaan berbagai bidang, termasuk yang memerlukan kepercayaan dan bentuknya transparan. Kemudian ada bab 2. Bab 2 ini terdiri dari langkah 4 dan sampai 7. Bab 2 ini menjelaskan tentang bagaimana mengapa blockchain dibutuhkan. Yang pertama, mencapai dan mempertahankan integritas dalam sistem murni yang menjamin aman, benar, dan bebas dari kesalahan. Yang kedua, ancaman integritas dalam sistem peer-to-peer. Ancamannya sendiri sebagian besar kegagalan perangkat lunak seperti hilangnya data, perilaku tidak logis, atau orang asing yang mengakses data pribadi seseorang. Ini adalah akibat dari pelanggaran integritas sistem. Kemudian yang ketiga, ada pengertian istilah blockchain yang dapat merujuk pada banyak hal. Yang keempat, memahami sifat kepemilikan yang berhubungan dengan blockchain. Ada bab 3 di sini menjelaskan langkah 8 sampai 21. Langkah ke-8 terdapat 7 tugas dalam merencanakan sistem buku besar peer-to-peer yang murni terdistribusi untuk mengelola kepemilikan. 7 tugasnya itu dalam merencanakan dan membangun blockchain. Di antaranya seperti menjelaskan kepemilikan, melingkupi kepemilikan, ketiga menyimpan data transaksi, kemudian mempersiapkan buku besar untuk didistribusikan, yang kelima mendistribusikan buku besar, lalu menambahkan transaksi baru ke buku besar, kemudian pemilihan buku besar. Buku besar sendiri ini merupakan catatan digital yang mencatat semua transaksi dalam jaringan blockchain dengan teknologi keamanan. Kemudian ada langkah ke-9. Langkah ini mempertimbangkan tugas mendistribusikan kepemilikan dengan cara yang berguna untuk sistem buku besar peer-to-peer yang didistribusikan secara murni. Langkah ini menjelaskan bagaimana blockchain mendokumentasikan kepemilikan dan menangani pengalihan kepemilikan. Selain itu, langkah ini menunjukkan pentingnya pemesanan saat mendokumentasikan pengalihan kepemilikan. Yang terakhir, langkah ini menjadi pentingnya integritas data transaksi untuk integritas keseluruhan sistem. Dalam mendokumentasikan kepemilikan blockchain melihat aspek tertentu. Yang pertama, mengidentifikasi akun yang menyerahkan kepemilikannya. Yang kedua, mengidentifikasi akun yang akan menerima kepemilikan tersebut. Lalu jumlah barang yang akan ditransfernya. Kemudian ada waktu transaksi. Lalu biaya yang harus dibayar kepada sistem. Kemudian ada bukti pelepasan kepemilikan. Lalu menyetujui pengalihan
Langkah ini membandingkan data dan membuat teka-teki komputasir. Ini merupakan kasus penggunaan nilai yang paling mudah. Lalu ada mendeteksi perubahan dan merujuk pada data sensitif terhadap perubahan tata krama. Nah, di dalamnya punya dua macam, yaitu ada ilustrasi skema, merupakan blockchain, ini sangat beruntung pada referensi hasil. Lalu ada menyimpan data dengan cara sensitif terhadap perubahan untuk merujuk pada data berdasarkan nilai khasnya. Lalu ada langkah 12, langkah ini berfokus pada pengenalan kriptografi dengan cara lembut dan mudah dipahami konsep keamanan blockchain. Langkah ini memiliki beberapa macam seperti kriptografi asimetris, yaitu merupakan dasar untuk mengidentifikasi pengguna blockchain. Tujuan utamanya untuk melindungi data agar diakses oleh orang yang tidak berwenang. Lalu adanya aktivitas utama kriptografi yang ada dua macam, yaitu ada enkripsi, yaitu untuk melindungi data dengan merubah menjadi teks. Lalu ada restitusi juga untuk mengubah teks sandi kembali menjadi data berguna. Selanjutnya ada jalan memutar tingkat kriptografi, yaitu mempunyai 4 aspek, yaitu ada gagasan utama, terminologi, kriptografi asimetris, dan kriptografi asimetris. Lalu langkah 13, langkah ini berfokus pada autentikasi transaksi dengan tanda tangan digital blockchain. Langkah ini memiliki beberapa macam, yaitu tanda tangan tulisan tangan, digunakan untuk menyatakan persetujuan dan memberikan wewenang pada dokumen. Lalu ada tanda tangan digital transaksi, yaitu terbagi menjadi dua konteks utama, yaitu ada menandatangani transaksi, yaitu pemilik akun menggunakan kunci pribadi untuk membuat tanda tangan digital ini pada data transaksi. Lalu yang kedua ada memverifikasi transaksi, yaitu penerima transaksi menghitung nilai khas data transaksi. Lalu ada langkah 14, ini memperkenalkan struktur data rantai blok dan menjelaskan cara pembuatannya. Referensi khas ke data spesifik aplikasi biasanya merupakan akar pohon molekul yang memelihara referensi khas ke data spesifik aplikasi. Nah, pada struktur data blockchain merupakan jenis struktur spesifik yang terdiri dari unit-unit terurut yang disebut blok. Nah, setiap blok struktur data blockchain ini terdiri dari data utama, yaitu rantai terurut dan network. Langkah 15 yaitu diakhiri dengan temuan bahwa struktur data blockchain menyimpan data dengan cara yang sensitif terhadap perubahan. Setiap perubahan data yang disimpan dalam struktur data rantai blockchain menonjol dan memerlukan proses yang rumit untuk menggabungkan mukanya ke dalam struktur yang ada. Lalu yang terakhir ada langkah 16. Langkah ini berfokus pada pembentukan sistem peer-to-peer yang distribusi murni yang memungkinkan berbagi informasi tentang transaksi. Saya sampaikan baik, terima kasih kepada Tes Selviana atas penjelasan dari langkah 11 sampai dengan langkah 16. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjut oleh Teh Sri Wulandari kepada Teh Ulan. Selanjutnya ada langkah 17. Pada langkah ini menjelaskan tentang mendistribusikan penyampaian data di antara rekan saat komputer bergosip. Sistem free-to-free berdistribusi komunikasi melalui jaringan digital terutama internet. Yang kedua itu komunikasi antar node memiliki karakteristik khusus. Komunikasi antar node yang membentuk sistem free-to-free terdeteksi melalui 3 tujuan. Yang pertama itu menjaga koneksi yang ada tetap hidup. Kedua, membangun koneksi baru. Ketiga, mendistribusi informasi baru. Yang keempat itu berkomunikasi melalui jaringan yang tidak dapat diandalkan dengan cara berikut.
Pesan dikirim dengan gaya gosip, selalu yang menerima pesan akan mengajukan ke rekan yang berkomunikasi dengannya tersebut dengan cara yang sama. Duplikat transaksi atau blok diidentifikasi dan disaring berdasarkan nilai khas kriptoritnya. Selanjutnya, setiap node dapat mengurutkan informasi yang ada diterima karena data transaksi dan head-to-head blok berisi sampel waktu. Kedua itu, blockchain digunakan untuk melawan musuh dalam jaringan dengan cara pengiriman pesan gosip, identifikasi, duplikasi transaksi, dan penggunaan algoritma kriptografi. Selanjutnya pada langkah 12, menjelaskan, memverifikasi dan menambahkan transaksi, memerintahkan sekelompok komputer dengan wortel dan tongkat. Algoritma blockchain memverifikasi dan menambahkan transaksi secara aturan tertentu. Algoritma blockchain adalah serangkaian interaksi yang mengatur bagaimana node memproses data dan blok transaksi baru. Aturan dan produk individual dapat ditelusuri kembali ke landasan berikut. Yang pertama itu aturan validasi, hadiah, hukuman, kompensasi, kontrol, sama sejawat. Tujuan akhir dari algoritma blockchain adalah untuk memastikan bahwa struktur data rantai blok hanya berisi blok yang valid, yang pada gilirannya terdiri dari data transaksi yang valid dan head block yang valid. Validasi data ini diverifikasi berdasarkan dua kelompok aturan validasi yang berbeda. Aturan yang pertama itu validasi data transaksi, yang kedua aturan validasi untuk head block, yang ketiga itu aturan validasi dasar transaksi. Aturan validasi untuk data transaksi menentukan data yang mana diperlukan untuk mendefinisikan suatu transaksi. Aturan validasi untuk head block, aturan validasi ini berfokus pada kebenaran formal dan semantik dari head block. Aturan-aturan ini tidak bergantung pada isi data transaksi. Sebaliknya, mereka prihatin dengan cara informasi ditambahkan ke struktur blockchain. Selanjutnya pada langkah 19 ini menjelaskan tentang memilih riwayat transaksi dalam teknologi blockchain adalah proses di mana setiap node jaringan memberikan suara secara independen untuk memiliki riwayat transaksi yang sah. Kriteria seperti rantai terpanjang dan terberat digunakan untuk menentukan versi yang benar. Memilih rantai tertentu memiliki konsekuensi seperti pembuatan blok of fun, tentukan kepemilikan, dan konsisten akhirnya. Teka-teki khas juga digunakan untuk menjaga integrasi data blockchain dan mencegah manipulasi dalam konteks riwayat transaksi. Teka-teki khas berfungsi sebagai harga untuk memastikan partisipasi yang jujur dari setiap node dalam jaringan. Diskusi tentang bagaimana blockchain memproses data transaksi baru dan bagaimana node sistem mencapai kesepakatan mengenai sejarah transaksi yang sebenarnya mengungkapkan kepentingannya. Teka-teki khas. Mengucapkan teka-teki khas memainkan peran penting dalam mencapai dan menjaga integrasi sistem. Langkah pembelajaran ini dimulai dengan meninjau konsep dan transaksi utama. Dimulai dengan meninjau konsep utama dan blockchain, dan dilakukan dengan menjelaskan tentang apa itu blockchain berdasarkan pengetahuan teknis yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Akhir langkah ini memberikan tinjauan terhadap definisi rangkaian teknologi blockchain yang akibatnya membuat blockchain ke berbagai area aplikasi. Yang pertama, komponen khusus aplikasi blockchain. Ada logika kepemilikan, data transaksi, logika pemrosian transaksi. Yang terakhir ada keamanan transaksi. Yang kedua, komponen agnostik aplikasi. Ada rangkaian teknologi blockchain, arsitektur free-to-free yang terdistribusi secara murni. Yang terakhir yaitu rangkaian teknologi blockchain terdiri dari logika penyimpanan, logika konsensus, logika pemrosesan data. Yang terakhir itu kriptografi asimetris. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak.
baik, terima kasih kepada Teh Bulan atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan langsung oleh Teh Farah kepada Teh Farah di sini. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada bab 4. Di bab 4 ini dijelaskan tentang keterbatasan dan cara atasi mereka. Keterbatasan utama blockchain dijelaskan dalam rangka ini, dan tantangannya adalah mengatasi konsekuensi dari keterbukaan dan kurangnya kendali pusat dalam sistem ini. Keterbatasan teknis blockchain, keterbatasan teknis terpenting dari blockchain adalah yang pertama ada kurangnya privasi, yang kedua ada model keamanan, yang ketiga skalabilitas terbatas, yang keempat biaya tinggi, yang kelima sentralitas yang tersembunyi, yang keenam kurangnya fleksibilitas, dan yang terakhir ada ukuran kritis. Blockchain menggunakan kriptografi asimetris dengan kunci publik sebagai nomor akun, dan hanya pemilik bentuk pribadi yang dapat mengakses dan mentransfer properti. Yang pertama ada konflik transparansi versus privasi. Blockchain secara alami transparan dengan riwayat transaksi terbuka untuk semua orang. Namun ini bertentangan dengan kebutuhan akan privasi dalam data transaksi. Solusi untuk konflik ini termasuk blockchain publik yang memberikan akses kepada semua dan blockchain pribadi dengan pembatasan akses. Yang kedua, konflik keamanan versus kecepatan. Keamanan blockchain melibatkan pemecahan teka-teki khas untuk melindungi integritas data, tetapi ini memperlambat kecepatan penambahan data. Solusi termasuk blockchain tanpa izin yang cepat dan blockchain yang diizinkan yang memiliki pembatasan akses. Jadi blockchain memiliki keterbatasan teknis seperti privasi rendah, konflik antara transparansi dan privasi, masalah keamanan, serta skalabilitas terbatas, biaya tinggi, sentralitas tersembunyi, kurang fleksibilitas, dan ukuran kritis. Solusi melibatkan penggunaan blockchain publik, pribadi, dan berizin sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada bab 5, yaitu menggunakan blockchain di perasaan dan pandangan. Dalam bab 5 ini terdapat cara penggunaan blockchain, karakteristik blockchain, penggunaan blockchain di berbagai bidang, cara menganalisis blockchain dari berbagai aspek, yaitu fungsi, syarat, jenis, dan lain-lain, serta menginfokan nilai tambah menggunakan sistem peer-to-peer. Yang pertama ada kelebihan sistem terpusat peer-to-peer, yang kedua ada aplikasi yang kuat adalah kunci, yang ketiga pentingnya kasus bisnis yang jelas, yang keempat penghargaan dan kompensasi untuk integritas, yang kelima ada mata uang kripto sebagai instrumen pembayaran. Jadi blockchain adalah teknologi yang memiliki karakteristik unik berkompetensi di berbagai bidang, bisa dianalisis dari berbagai aspek, dan membutuhkan pemahaman tentang sistem terpusat versus peer-to-peer, ide aplikasi kuat, kasus bisnis yang jelas, penghargaan integritas, dan peran mata uang kripto sebagai instrumen pembayaran. Selanjutnya saya serahkan kepada Oke, baik, terima kasih kepada Teh Farah atas penjelasan mengenai bab 4 sampai dengan bab 5. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu Dea. Kepada Teh Dea. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan buku. Ini sudah dari tanggapan oleh kelompok kami lalu dirangkum. Jadi yang pertama tuh kelebihan bukunya secara keseluruhan teks memberikan penjelasan yang sangat mendalam tentang berbagai aspek dan dari teknologi blockchain. Ini mencakup cara memilih riwayat data transaksi, kriteria rantai terpanjang dan terberat, serta konsekuensi dari memilih rantai operatif. Jadi buku ini tuh penjelasannya sangat mendetail, jadi untuk orang-orang awam seperti kita mungkin ini sangat membantu untuk mengetahui dasar-dasar dari blockchain. Lalu penggunaan istilah dan konsep yang tepat. Teks menggunakan istilah dan konsep teknis dengan benar yang akan bermanfaat bagi pembaca yang memiliki pemahaman dasar, yang belum memiliki pemahaman dasar tentang blockchain. Lalu memperhatikan aspek keamanan. Teks menyoroti pentingnya keamanan dalam teknologi blockchain, terutama melalui penjelasan tentang teka-teki hash dan bagaimana hal ini mencegah manipulasi data. Jadi blockchain ini mengutamakan keamanan bagi para pengguna. Jadi di dalam buku ini tuh terdapat bagaimana untuk mencegah manipulasi data. Lalu memberikan ilustrasi dan analogi. Teks menggunakan
menggunakan ilustrasi dan analogi yang bermanfaat seperti membandingkan struktur data blockchain dengan surat suara dan menekankan bagaimana tingkat kesulitan melalui partisipasi orang yang tidak jujur. Jadi dengan ilustrasi dan analogi ini sangat membantu bagi kita para pembaca untuk bisa tahu bagaimana tingkat kesulitan yang mempengaruhi partisipasi orang yang tidak jujur dalam penggunaan data blockchain. Lalu menggunakan konsekuensi dan memilih rantai operatif. Teks mencakup berbagai konsekuensi dan memilih rantai operatif, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implikasinya. Lalu terdapat ringkasan pada setiap bab untuk pembaca yang mungkin tidak memiliki waktu luang sehingga pembaca sangat terbantu. Jadi keseluruhan buku ini pada tiap babnya itu terdapat ringkasan-ringkasan singkat tentang dari isi-isi dari bab itu. Jadi sangat mudah buat kita yang mungkin malas baca mungkinnya atau yang nggak ada waktu buat baca. Lalu ada kelemahan buku. Yang pertama itu bahasa dan konsep yang terlalu kompleks. Jadi buku ini menggunakan bahasa dan konsep yang sangat kompleks yang dapat membingungkan pembaca yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Jadi bahasanya ini agak sulit untuk dimengerti bagi orang-orang yang awam mungkin ya. Lalu yang kedua, kurangnya ilustrasi atau contoh yang konkret. Jadi buku ini kurang dalam memberikan ilustrasi atau contoh konkret yang dapat membantu pembaca dalam memahami konsep yang dijelaskan. Jadi kelompok kami agak susah untuk memahami materi ini karena tidak adanya ilustrasi bagaimana cara penggunaannya. Lalu yang ketiga, tingkat detail yang tinggi. Jadi buku ini terlalu mendalam dalam menjelaskan teknis-teknis blockchain sehingga terlalu rumit untuk pembaca untuk memahami inti dari pembahasan tersebut. Lalu yang keempat, penekanan pada aspek teknis. Teks ini sangat fokus pada aspek teknis dari blockchain, namun mungkin kurang menyoroti implikasi praktis atau kegunaan dari blockchain teknologi. Lalu yang terakhir ada potensi kecenderungan terlalu panjang. Beberapa lagi yang mungkin terlalu mendalam dan bisa menjadi lebih efektif jika disederhanakan atau diringkas untuk tujuan penjelasan. Jadi buku ini tuh penjelasannya terlalu banyak dan mendetail, jadi mungkin agak sulit untuk dipahami secara cepat gitu. Jadi harus mungkin berulang-ulang kali untuk membacanya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Teh Dea atas penjelasannya mengenai kelemahan dan kelebihan dalam buku yang kelompok kami pilih. Nah, untuk selanjutnya itu ada penjelasan mengenai rangkuman dari review jurnal yang berjudul Peluang dan Tantangan Penerapan Cloud Computing atau Komputasi Awan sebagai Solusi Otomasi Bekerjasama Antara Perpustakaan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Teh Lisa. Kepada Teh Lisa disilakan. Di sini saya izin menyampaikan tentang rangkuman dari review jurnal Peluang dan Tantangan Penerapan Cloud Computing atau Komputasi Awan sebagai Solusi Otomasi Kerjasama Antar Perpustakaan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Teh Jul, moderator, bahwa kita memilih komputasi awan ini sebagai solusi otomasi kerjasama antar perpustakaan untuk sebagai bahan penelitian dan bahan rujukan untuk kita juga, karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia membutuhkan teknologi yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi salah satunya adalah perpustakaan. Oke.
Dan jurnal ini adalah sebagai bahan rujukan kita ini untuk bahan bacaan untuk apa aja sih yang harus disoroti dalam memudahkan perpustakaan agar tidak seperti meminjamnya dengan tatap muka gitu, untuk menghemat biaya dan waktu dari seorang pembaca yang di perpustakaan maupun dari perpustakaan itu tersendiri. Oke, pengantar dari jurnal ini dalam area informasi teknologi telah membawa perubahan signifikan, terutama dalam munculnya konsep Web 2.0 dan cloud computing. Web 2.0 memungkinkan interaksi dua arah dan memicu konsep cloud library. Di Indonesia, perpustakaan telah memasuki era library 2.0 dengan berbasis open source, yang siap mengadopsi konsep cloud computing, namun juga menghadapi tantangan dalam memanfaatkan secara optimal untuk perkembangan otomasi lembaga informasi di Indonesia. Apa sih tantangannya itu? Tantangannya itu dari sumber daya manusia yang masih kayak kurang aware terhadap teknologi, sehingga seperti memudahkan atau memandang rendah apakah tentang teknologi yang akan diperbaruinya ini. Kemudian dari pemerintahnya itu adalah kurangnya kepedulian dari pemerintah untuk membantu agar perpustakaan ini bisa lebih mudah dan lebih efisien dalam melakukan kerjasamanya itu. Selanjutnya, baik, terima kasih kepada Kak Risa atas penjelasan. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu Alfa Reza. Kepada Kang Alfa Reza, disilakan. Terima kasih moderator. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian. Yang pertama itu metode penelitian analisis deskriptif. Jadi menggunakan metode dengan literatur yang sudah ada atau dari mengumpulkan data-data yang sudah ada terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penerapan cloud computing. Bisa dilihat. Hasil dari penelitian jurnal ini menerapkan peluang cloud computing menjanjikan penghematan dana pada pengembangan sistem otomasi perpustakaan. Jadi di dalam jurnal ini menerangkan tentang begitu mudahnya membuat perpustakaan secara modern, yaitu tidak menggunakan lagi sistem seperti perpustakaan biasanya yang begitu banyak rak-rak. Memanfaatkan computing cloud, perpustakaan lebih membuka jaringan kerja yang lebih luas sehingga membukakan SDM lebih maju lagi, tidak terbatas oleh wilayah. Bisa di next. Kelebihan dari jurnal ini sangat relevan karena menggunakan literatur yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, jurnal ini mencakup studi kasus atau analisis yang menyediakan data empiris atau bukti konkret. Yang ketiga, jurnal ini memiliki referensi yang kuat karena berasal dari literatur yang sebelumnya. Dan kelemahan dari jurnal ini keterbatasan studi kasus karena memuat dari satu studi kasus saja, sehingga tidak membukakan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang lain. Seperti apa sih pembobolan datanya atau bagaimana. Yang kedua, hanya mengeksplorasi satu sudut pandang atau pendekatan dalam penerapan cloud computing, memungkinkan tidak mencakup variasi perspektif atau metode yang dapat digunakan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata yang mungkin sulit dicerna oleh orang awam, karena jurnal ini memuat dari literatur yang sebelumnya, jadi menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin sedikit lebih tinggi. Jadi disarankan untuk membaca dari literatur atau jurnal-jurnal yang ada sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Teteh moderator. Terima kasih kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Kang Alfa Reza yang telah menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan jurnal. Nah, untuk selanjutnya itu kita bakal masuk ke sesi
Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, silakan acungkan tangan dan juga sebutkan nama kalian. 3J. Karena ada batasan waktu dia kelompokkan cuma. Baik. Mungkin untuk Fatia silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatia Putani dan NPM 808. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah apakah di dalam buku yang kalian analisis disebutkan kesalahan-kesalahan dalam blockchain seperti kegagalan teknis atau kebobolan sistem? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin tadi selanjutnya ke Fatimah. Nama saya Fatimah Tuzara Kamesang dengan akhiran NPM 09. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, ada nggak manfaat dari penggunaan teknologi blockchain dalam sektor manajemen pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih teh. Untuk selanjutnya kepada Susa. Oke, perkenalkan, nama saya Susanti dengan akhiran NPM 39. Izin bertanya, kesulitan apa sih yang dihadapi kelompok kalian untuk melakukan research jurnal dan buku tentang blockchain? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang cukup luar biasa. Maka dari itu izinkan dulu kelompok kami untuk berdiskusi, apakah diperbolehkan? Boleh. Berapa menit, Pak? 1 tahun dulu.
Fathia itu akan dijawab oleh Kang Alfariza. Pada Kang Alfariza disilakan. Izin menjawab dari pertanyaan Teh Fathia. Di buku ini tidak menjelaskan tentang gangguan atau menerangkan tentang secara rinci adanya ilegal itu, tetapi di dalam suatu sistem tentu saja memiliki sebuah kelemahan yang bisa dikritisi. Di buku ini menjelaskan ada beberapa keterbatasan teknis dari blockchain. Yang pertama itu kurangnya privasi, yang kedua modal keamanan yang mungkin kurang, yang ketiga skalabilitas terbatas, dan yang keempat biayanya yang tinggi, dan yang kelima sentralitas yang tersembunyi, kurangnya fleksibilitas dan ukuran kritis. Mungkin itu saja kekurangan dari blockchain ini atau kelemahannya. Mungkin apakah bisa menjawab? Baik, terima kasih kepada Kang Alfariza atas jawabannya yang sangat cukup memuaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Teh Fatima mengenai apakah terdapat manfaat dari penggunaan teknologi blockchain dalam sektor manajemen pendidikan, betul? Nah, untuk pertanyaan dari Teh Fatima itu akan dijawab langsung oleh Teh Dia. Kepada Teh Dia disilakan. Oke, tadi saya menjawab penggunaan teknologi dalam sektor manajemen pendidikan memberikan manfaat utama. Yang pertama itu keamanan data. Jadi blockchain menggunakan pemberani kuat untuk melindungi data, melindungi informasi sensitif seperti catatan akademik dan sertifikat siswa dan dari perubahan atau manipulasi. Lalu yang kedua ada verifikasi dan validasi. Jadi blockchain memfasilitasi verifikasi dan validasi kualifikasi dan sertifikat pendidikan dengan transparansi, mengurangi penipuan dan memastikan keaslian sertifikat. Lalu yang ketiga, transparansi dan kepercayaan. Dengan akses yang sama ke data blockchain, semua pihak terlibat dalam pendidikan seperti siswa, guru, dan institusi dapat mempercayai informasi yang tercatat, meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Lalu yang keempat, efisiensi dan administrasi. Blockchain otomatisasi proses administrasi seperti pendaftaran siswa dan pengelolaan catatan akademik, mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang terakhir itu pembagian konten pendidikan. Jadi guru dan institusi dapat mempublikasikan materi pembelajaran, riset, dan sumber daya pendidikan melalui blockchain. Jadi seperti itu pertanyaan Fatimah. Jelas. Baik, terima kasih kepada Teh Dea atas jawaban yang sangat memuaskan juga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Teh Susan mengenai kesulitan apa yang dihadapi kelompok kalian saat melakukan resume jurnal dan buku tentang blockchain, betul kan? Nah, untuk pertanyaan dari Teh Susan ini akan dijawab langsung oleh Teh Lisa. Kepada Teh Lisa, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab dari pertanyaan Teh Susan yang NPF-nya 039, yaitu tentang kesulitan apa yang dihadapi kelompok kalian saat review dan resume jurnal dan buku. Sebenarnya kelompok kami itu lebih sulit untuk mereview buku karena pertama adalah jumlah halamannya 250 halaman, yang dimana dengan buku berbahasa teknologi seperti kami orang bahasa yang tidak terlalu mengerti, jadi membutuhkan pemahaman dan ulasan kembali secara berulang. Tetapi solusinya itu adalah kami karena kelompoknya dengan anggota yang banyak, 9 anggota, jadi memudahkan untuk mereview. Kemudian selain itu untuk yang tetapi dalam bukunya ini ada kemudahannya, jadi setiap babnya ini ada ringkasan-ringkasan sehingga jika ada waktu yang tidak luang, jadi kita bisa untuk membaca versi ringkasannya dalam setiap babnya. Itu adalah kemudahan dari buku blockchain basic ini. Dan kemudian untuk jurnal kami tidak adanya tantangan dalam review karena seperti kita ketahui perpustakaan ini kayak
jurnalnya itu menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang memang agak terlihat sulit, tapi terlihat lebih mudah untuk dipahami. Dan juga tentang jurnal ini kami sebagai bahan informasi gitu, sumber pengetahuan tentang perpustakaan yang memudahkan platform ini yang memudahkan kami untuk kedepannya. Baik, apakah jawabannya sudah puas? Memuaskan? Baik, saya silakan kepada Baik, terima kasih kepada Teh Lisa atas jawaban yang cukup sangat luar memuaskan. Oke, baik, saya rasa untuk presentasi kita pada kali ini itu sudah selesai. Maka dari itu izinkan saya sebagai moderator untuk memaparkan kesimpulan mengenai kesimpulan buku dan juga kesimpulan jurnal yang telah kita paparkan tadi. Jadi untuk kesimpulan buku ini yaitu bahwa teknologi blockchain memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan, logistik, pemerintahan dan lainnya. Lalu juga konsep desentralisasi, transparansi, dan keamanan yang mendasari blockchain dijelaskan dengan baik di dalam buku ini. Lalu buku ini juga menyoroti beberapa tantangan dan kendala yang diatasi untuk mengadopsi teknologi blockchain sehingga lebih luas. Selain itu juga buku ini mempertimbangkan beberapa aplikasi praktis dari blockchain seperti mata uang kripto dan kontrak pintar, atau bisa disebut juga dengan smart contract. Lalu untuk kesimpulan pada jurnalnya itu, yaitu kesimpulan dari penelitiannya adalah perpustakaan Indonesia memiliki potensi besar untuk menggunakan komputasi awan. Ini karena hal ini itu karena ada infrastruktur perangkat lunak perpustakaan online dan web browser yang banyak digunakan. Selain semua ini adalah langkah awal yang baik untuk menerapkan komputasi awan dalam layanan perpustakaan. Nah, itu dia kesimpulan yang bisa saya paparkan mengenai buku dan juga jurnal yang telah tadi kami paparkan. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut meramaikan pada ruang diskusi pada kesempatan presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami. Saya tutup presentasi kali ini dengan sebuah pantun. Nanti ngomong cakap. Belum. Kalau aja. Belum pantun udah cakap. Kalau jalan menginjak bumi. Kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayah semua tepuk tangan. Terima kasih. Di sini ada kuliah nggak? Kita lanjut ya, kan sampai 9.10 pertemuan kedua ya. Kita kan 2-3. Kita lanjut paling nggak sampai pertemuan ketiga, nanti pertemuan keempatnya kalian masih daring nggak? Boleh nggak sih daring? Boleh. Nah, karena maksudnya kalau misalnya untuk ada yang ditanyakan di Python atau VS Code sebenarnya lebih enak kalau daring kan. Nanti kalian langsung breakout dulu satu-satu.